pagi. Oke, hari ini kita lanjut ke pembelajaran matematika ya. Tapi sebelum kita lanjut, kita mulai dengan doa dulu. Ibu minta salah satu untuk memimpin dalam doa. Siapa? Duduk siap, sikap doa. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau nanya dulu, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sekelas 5 luar biasa. Baik. Jadi hari ini ada berapa orang yang nggak hadir? 2. Keterangannya apa? Siapa? Jadi hari ini kita akan belajar tentang matematika, tentang menentukan KPK dan FPB. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ayo coba kita berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu nasional. Pancasila, akulah pendukungmu.
Silakan duduk. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang menentukan KPK dan FPB dengan faktor prima. Jadi sebelum mulai, Ibu mau nanya dulu, kalian pernah dengar kata faktor? Ada yang pernah dengar? Kalau pernah dengar, tahu nggak faktor itu apa? Nah, coba lihat dulu gambar yang ada di depan. Nah, di sini ada 12 permen, 18 pensil, dan 24 apel. Nah, jadi jika ibu, kayak contohnya ya, ibu mempunyai 12 permen. Kalau ibu mau bagiin buat 4 orang, berarti perorangannya dapatnya berapa? Itu dapatnya sama rata atau tidak? Nah, sama rata kan? Benar gak? Ada 12 permen, ibu kasih ke 4 anak. Contohnya ada 12 kan, ibu kasih ke kamu, terus kalian berempat. Berarti masing-masingnya dapat berapa? 3. Dapat 3. Berarti ada sisa nggak ibu? Nggak ada. Nah, jadi itu yang dinamakan faktor. Jadi faktor itu bilangan yang dapat membagi sampai habis, nggak bersisa. Contoh berikut ada 18 pensil. 18 pensil. Kalau 18 pensil ibu bagi ke 6 orang. Ibu bagi ke 6 orang bisa nggak? Berapa misalnya? Masing-masingnya berapa? Enam atau 4? Saya ada bisa 6. Jadi berapa? Atau kayak ibu punya 24 apel. Kalau 24 apel, ibu kasih buat 24 anak. Berarti masing-masingnya berapa? 1. Itu habis apa enggak? Habis. Nah, itu yang dinamakan faktor. Jadi faktor itu bilangan yang kalau kamu bagi itu habis, gak ada sisanya. Gak ada sisa. Kayak contohnya, ibu punya 4 bulpen. Ibu kasih ke kalian berdua. Agar habis berarti ibu kasih ke kalian berdua berapa? 2. Jadi itu adalah faktor. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu menentukan FPB dan KPK dari 2 bilangan secara mandiri dengan benar. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB dan KPK secara sistematis. Dan yang ketiga, menjelaskan langkah-langkah. Ingat ya, menjelaskan langkah-langkah menentukan FPB dan KPK dengan runtun dan benar. Oke.
kamu dapatnya berapa? 12. Berarti di ibu habis gak? Habis. Kalau ada 12 buku, ibu kasih ke kalian berdua. Masing-masing dapatnya berapa? 6. Di ibu habis gak? Habis. Nah, kalau ada 12 pensil, ibu kasih ke kalian bertiga. Berarti di ibu sudah berapa? Ada 12 buku. Ibu kasih ke kalian bertiga. Ibu ada sisa nggak? Terus kalian dapatnya berapa masing-masing? 4. Kalau ada 12 permen, ibu kasih ke kalian berenam. Ke kalian berenam. Berarti masing-masing dapatnya berapa? 3 sama 2. Ini di sini mereka jawabnya 3 apa 2? Benar berapa? 2. Jadi ada sisa nggak ibu? Enggak, berarti habis. Nah yang terakhir, kalau ada 12 bola, ibu kasih ke 12 anak. Masing-masing dapat berapa? 1. Berarti udah tahu kan? Faktor berarti apa? Berarti bilangannya habis dibagi. Nah, jadi di dalam faktor itu ada yang namanya bilangan prima. Jadi bilangan prima adalah bilangan yang hanya dapat dibagi oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri. Seperti 2, 3, 5, 7, dan 11. Bilangan 1 bukan termasuk bilangan prima. Contohnya, angka 2. 2 bagi 1 berapa? 2 ibu kasih ke 1 orang. Ada 2 buku, ibu kasih ke 1 orang. 2 kalau dibagi ke 2 orang, ada 2 buku, ibu kasih ke 2 orang, masing-masing dapat. 2 bisa dibagi 6 nggak? 2 bisa bagi untuk 6 orang nggak? Nggak bisa. Jadi 2 hanya bisa dibagi ke angka itu sendiri dan angka 1. Cuman bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 1. Terus ada 3. 3 bisa dibagi buat 3 orang nggak? Kalau 3 dibagi ke 4 orang, nah, itu yang dinamakan bilangan untuk kayak tadi 6. 6 tuh bisa masuk bilangan prima atau enggak? Kenapa? Kenapa 6 nggak bisa masuk di sini? Ngomong nggak? Nanya aja nggak apa-apa. Kalau dia nggak apa-apa, ya yang bilang Sabila. Kenapa? Kenapa 6 nggak masuk ke bilangan prima? Contoh kayak 6 nggak bisa masuk ke bilangan prima karena bisa dibagi lebih dari 1, lebih dari 2 kan? 6 bisa dibagi 1 enggak? Bisa. Kalau 6 dibagi 2 bisa. 6 dibagi ke 3 bisa. Nah, tidak masuk bilangan prima karena bisa dibagi lebih dari 2 angka, yaitu angka 1 dan angka itu sendiri. Kalau 8 kenapa nggak masuk bilangan prima? Kalau angka 8
2. Selain dari angka 1 dan bilangan itu sendiri, 8 juga masih bisa dibagi dengan angka yang lain. Jadi kalian harus ingat yang ini ya. Angka apa aja yang masuk dalam bilangan prima. Faktorisasi prima. Coba dibaca semua. Faktorisasi prima adalah cara menyatakan suatu bilangan sebagai hasil perkalian bilangan prima. Ayo dibaca, lanjut. 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3. Jadi faktorisasi prima adalah cara menyatakan suatu bilangan hasil perkalian bilangan prima. Bilangan prima bilangan yang tadi yang nggak bisa dibagi lebih dari berapa tadi? Dari 2, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Itu yang dikalikan. Contohnya 12 sama dengan 2 dikali 2 berapa? 4. 4 dikali 3 12. Itu yang disebut faktorisasi prima. Contoh 30. 2 dikali 3 6 kali 5. Yang nggak jawab, ayo. 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 6 dikali 5 30. Jadi kalau melihat faktorisasinya harus dikalikan dengan harus melakukan perkalian bilangan prima yang tadi. Itu kayak 2, 3, 5. Terus tadi ada berapa lagi? 7. Pohon faktor. Pohon faktor. Coba baca. Pohon faktor digunakan untuk mempermudah mencari faktorisasi prima dengan membagi bilangan hingga semua hasilnya berupa bilangan prima. Jadi cara gampangnya yaitu dengan cara membuat sebuah pohon faktor. Itu contohin ya. Cara membuat pohon faktor. Kalau soalnya gini, faktorisasi dari angka 12. 12. Berapa yang dikali berapa dapat 12? 2 dikali 6. Ditulis di sini 2, 6. Nah, berapa dikali berapa lagi dapat 6? 2 berapa? 2 kali 3. Nah, ini yang disebut dengan pohon faktor. Jadi harus dibagi sampai habis. Jadi ini yang akhirnya nanti ditulis kayak tadi 12 sama dengan 2 kali 2 kali 6.
faktor dari 18. Ada yang mau coba nggak? Yang mau coba? Kamu, ayo. Pohon faktor dari 18. Berapa dikali berapa dapat 18? Coba. Coba. Coba ayo lagi coba. Jangan kamu. Siapa yang mau lagi menulis menulis? Siapa yang mau menulis pohon faktor 18? Hah? Ayo berdua boleh. Kalau tahu maju aja nggak apa-apa. Betul. Tepuk salut, kasih tepuk salut aja. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Betul nggak ini? Betul aja disuruh maju nggak mau maju. 2 dikali 9 sama dengan 18. 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi faktorisasi dari 18 sama dengan 2 kali 3 kali 3. Ada yang mau coba lagi? Mau lagi nggak? Iya. Oh, sekali lagi. Jadi kalian udah ngerti kan cara bikin pohon faktor? Atau masih bingung? Ada yang mau ditanyain? Masih bingung? Jadi pohon faktor itu dia berhenti jika semua cabang itu isinya bilangan prima atau bilangan yang udah nggak bisa dibagi lagi. Lanjut. Cara menentukan KPK. Yang pertama, cari faktorisasi prima setiap bilangan. Yang kedua, ambil semua faktor prima. Jika ada yang sama, pilih pangkat terbesar, kalikan semua faktor. Nah, jadi kalau kayak gini, jika ada yang sama, pilih pangkat terbesar. Ini sama nggak angkanya? Sama kan? 2 kali 2 kali 3. Kalau yang di sini 2 kali 3 kali 3. Jadi kita lihat yang pangkatnya terbesar. Nah yang di 12 kan 2-nya ada 2. Jadi 2 pangkat 2 kali 3. Kalau yang di 18 2 kali 3-nya ada 2. Jadi 3 pangkat 3 pangkat berapa? 2. Sebenarnya ada 2. Jadi mau cari KPK-nya, kita harus kalikan semua yang dengan pangkat terbesar. Jadi di sini yang pangkat terbesarnya berapa? Yang ini. Yang pangkat terbesarnya. Yang mana yang ini yang pangkat terbesarnya?
Yang kedua pangkat 2 kali 3. Yang pangkat terbesarnya ada 2 pangkat 2. Jadi 2 kali 2. Di sini yang pangkat terbesarnya ada 3 pangkat 2. Jadi dikali lagi kali 3 kali 3. Jadi yang ini dikalikan semua. 2 dikali 2 berapa? 4. Kali 3 12 kali 3. Ayo 12 dikali 3. 36. Nah, jadi 36 ini ya disebut KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Ngerti nggak? Atau bingung? Bingung. Coba kalau masih bingungnya yang mana? Coba tanya aja. Jadi kalau kayak udah dibuat seperti ini, kalian lihat. Ingat aja kalau KPK berarti yang pangkatnya paling besar. Yang pangkatnya apa? Pangkatnya paling besar dikalikan. Jadi kalau kayak tadi pertanyaannya, KPK dari 12 dan 18 adalah, kalian buat dulu pohon faktornya kayak gini. Buat dulu apa? Pohon faktornya. Lalu difaktorisasikan seperti ini. Ditulis seperti ini. Lihatlah ini pangkat yang terbesarnya yang mana? Ini. Yang pangkatnya paling besar. Nah, yang ini berdua dikalikan. Itu yang dinamakan dengan KPK. Kalau SPB itu apa sih? Ini cara menentukan SPB-nya. Yang pertama, cari faktorisasi primanya. Nah, cari faktorisasi primanya itu yang mana? Yang apa? Pohon faktor. Nah, setelah bikin pohon faktornya, ambil faktor prima yang sama. Tapi pilih yang pangkatnya tuh paling kecil. Kalau yang tadi KPK yang pangkatnya paling besar. Ingat ya, kalau KPK berarti pangkat terbesar. Kalau SPB terkecil. Jadi di sini yang pangkatnya paling kecil yang mana? Berapa? 3. 3. Kalau yang di sini pangkatnya paling kecil 2. Jadi 3 dikali 2 berapa? 6. Nah, itu baru namanya FPB. Tinggal kalian kalikan, dapatlah FPB-nya. Sampai sini ngerti? Itu udah ngerti ya? Ada yang mau nanya? Ibu gak paham di sini. Mau nanya? Berarti udah ngerti ya? Jadi lihat dulu ini biar perbedaannya lagi. Perbedaan KPK dan SPB. Kalau KPK itu digunakan untuk menentukan waktu yang sama atau berulang bersama. Sedangkan SPB digunakan untuk membagi benda menjadi bagian sama banyak. Nah, ada yang mau ditanyain?
bagi kalian dalam bentuk kelompok. Tapi kelompoknya udah ibu siapin ya. Dengar dulu namanya, nanti jangan pindah dulu. Dengar dulu namanya. Yang kelompok 1, Noveli Yuki. Kamu sebagai ketua kelompok ya. Kamu catat anggota kelompok kamu. Yang kedua Aska. Ketiga Dava. Yang keempat Salamanda. Kelompok 1, ingat ya kelompok 1 ya. Yang kelompok 2 Hafiz Kurnia. Kamu ketua kelompok ya. Yang kedua Delita, Bagas, Umaira. Itu kelompok 2. Kelompok 3 Muhammad Nizar. Muhammad Nizar kedua. Kedua Naufal, Kansa, Cordelia Kansa, dan Dina Fatima. Aldina Fatima. Yang kelompok 4 Sidik Anggara ketua ya. Raina, Rania, Ibrahim Fajar, dan Aiman. Kelompok 5 Reza Fadila. Reza ketua. Rai Sepriansyah, Rizvan, dan Fregina. Yang kelompok 6 Sahrul. Sahrul ketua ya. Sahrul Muhammad Gifari, Diza Yunadifa, dan Nisa Kirani. Kelompok 7 Alula, Kenzi Rizki, Muhammad Azril, Sidik Permana, dan Sakila keduanya. Kelompok 7. Kelompok 8 Hanif ketua. Soni Ramdan, Cahya, dan Kwinara. Kelompok terakhir Mahendra Sena, Regina Adista, Yuda Purnama, Aizar, dan Azahra. Azahra kedua ya. Udah dengar tahu kelompoknya masing-masing. Rizwan kelompok 5 dengan Reza, Rai, dan Regina Andika. Ya, sekarang siapin bukunya masing-masing. Pindah, bawa bukunya aja, nggak boleh tarik-tarik kursi. Nggak boleh tarik-tarik kursi ya. Pegang bukunya aja.
Anak-anak siap, Ibu. udah semua. Masing-masing udah di kelompoknya kan? Jadi di sini kita punya games ya, seperti yang kalian lihat di depan. Ya semua perhatikan dulu yang masih sibuk. Nanti masing-masing ngambil dulu ini LKPD-nya. Terus perwakilan tiap kelompok di sini tuh ada 27 soal. Jadi tiap kelompok dapatnya 3 soal. Jadi maju dan mengambil soalnya di daun ini. Daunnya. Nanti kamu dapat soalnya yang mana? Diisi di LKPD-nya. Nah, kamu udah kerjain, nanti kerjainnya sesuai yang tadi ya, sesuai yang tadi. Yang tadi dicontohin. Kalau udah dapat jawabannya, ambil buah jawabannya ada di meja Ibu. Ambil jawabannya dan tempel lagi di sini. Oke. Jadi yang maju yang ketua kelompoknya aja dulu. Yang ketua kelompoknya maju. Yang lain tenang. Masing-masing ketua kelompok pilih 3 soal. Orang 3 soal. Ambil masing-masing. Ambil 3 soal ya. Jangan dibaca dulu ya soalnya, jangan dibuka. Langsung ambil aja. 3 daun. Tiga aja ya, 3. Semua udah dapat 3.
Ibu.